Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini kita sudah mau menjelang akhir di bulan suci Ramadan ini ya saudaraku ya. Ini sudah masuk 10 hari terakhir. Semoga semua saudaraku umat muslim se-Indonesia maupun sedunia mendapat apa yang dicita-citakan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan penuh berkah. Untuk kali ini saya mau mereview pusaka-pusaka kelas pemula saudaraku dengan mahar mulai dari ratusan ribu rupiah sampai maksimal 2 juta rupiah. Jadi ini kita akan memberikan diskon khusus di bulan Ramadan ini pusaka-pusaka kelas pemula yang pastinya yang original sepuh, yang tus ya, yang asli sepuh, tetapi dengan kelas mahar pemula. Sebentar lagi kita akan review dekatnya langsung ke pusakanya ya saudaraku ya, biar kita bisa melihat detail pusakanya, detail besinya dan warangkanya. Oke, kita langsung lanjut ke detail pusakanya. Ya saudaraku, untuk pusaka pertama yang kita akan review, ini ada warangka lawasan ya, kuno. Warangkanya ini Gayaman Solo. Ya, kita buka pusakanya ya saudaraku ya. Nah, ini detail pusakanya, sebentar kita detailkan. Ini pusakanya saudaraku. Ini kalau kita lihat secara dapur, ini luk 9 ya saudaraku ya, dengan ricikan di sini ada kembang kacang, pijetan, ada jalan lambe gajah 1 ya, luk 9. Secara dapur ini adalah dapur sempono. Sempono yang berarti mimpi ya saudaraku ya, luk 9. Dapur sempono, pamornya full, pendaringan kebak di tengah ya. Ini kurusinya alami karena keris sepuh, original sepuh. Terus jadi kita lihat detailnya. Sempono yang berarti mimpi. Jadi ketika seseorang memiliki mimpi, secara ajaran Jawa harus bisa mengendalikan babakan Hawa Songo atau lubang 9. Dalam diri manusia ada 9 lubang, yang di semua lubang itu ada nafsu yang baik maupun yang tidak baik. Ketika bisa mengendalikannya dengan tepat dan benar, insya Allah mimpi-mimpinya akan terwujud. Dengan pamor pendaringan kebak seperti ini tuah, harapannya adalah diharapkan sang pemilik mendapatkan kerejekian. Masalah bab sandang pangan ya saudaraku ya. Sempono luk 9. Mungkin kita agak jauhkan agar lebih kelihatan. Nah, ini looknya kelihatan ya. Ini panggunya Tuban Pajajaran. Tuban Pajajaran. Kenapa kita katakan Tuban Pajajaran? Karena dari pasikutannya looknya agak kembo, kemudian kembang kacangnya dan gandiknya agak maju ke depan. Ini pasikutannya dan besinya khas sekali Tuban Pajajaran, era sepuh. Seera dengan Mojopahit ya besinya ini, tapi di Pajajaran atau Pulonan. Tuban Pajajaran luk 9 dapur sempono kita maharkan di angka 1,5 juta rupiah saja. Layak koleksi. Yang penting pusakanya tus original, pamor kerejekian, luk 9 dapur sempono, cocok sekali untuk kelas pemula ya. Ini ya pusakanya ya. Oke, kemudian yang kedua di sini ada warangkanya, ini sandang walikat ya. Warangkanya sandang walikat, kita buka isinya, kita lihat. Nah, ini isinya. Ini keris belambangan dengan pamor ujung gunung. Di ujungnya ini ada ujung gunungnya. Ada seperti membentuk junjung derajat di ujung pilar. Warangan lama, kondisinya original sepuh, besinya termasuk pulen, keraknya halus ya. Nah, ini juga luk 9. Ricikannya sama dengan yang tadi, pijetan, kembang kacang, lambe gajah 1, jalan 1, bereneng. Nah, ini belambangan besi pulen, pamor ujung gunung. Sempono filosofinya sama, yaitu yang berarti mimpi, tapi di sini ada membentuk motif seperti junjung derajat terlaku di ujung bila ini. Nah ini
Jadi kalau dari bawah seperti Banyu Mili, tetapi ternyata pamornya ujung gunung, ujung derajat ujung gunung. Tua ini diharapkan sang pemilik akan mendapat kewibawaan ya, yang cukup untuk kepemimpinan. Makanya disebut junjung derajat ujung gunung, cocok untuk menaikkan karir seseorang. Pamor ujung gunung, junjung derajat ujung gunung. Dan ini juga termasuk kelas pemula ya, belambangan sepuh. Ini kita maharkan di angka 1,5 juta rupiah juga. Kondisinya cukup utuh juga ya. Nah, ini detailnya cukup utuh, 9, pamor ujung gunung, besinya juga pulen. Kalau bukan Ramadan ini bisa 2 juta lebih ini sudah untuk pasarannya ya. Karena kondisinya cukup utuh dan pamornya termasuk pamor yang cukup dicari, karena banyak teman-teman yang juga pesan ke saya, apa Mas pusaka apa yang untuk menunjang karir. Nah, ini adalah pusaka yang bisa menunjang karir dari pamor maupun dapur. Dapur sempurna berarti mimpi. Pamor ujung gunung diharapkan sang pemilik akan mendapat derajat yang tinggi atau bisa menaikkan karir. Hampir sama dengan junjung derajat, juga ada unsur kewibawaannya. Silakan saudaraku yang mau berminat bisa WA saya. Ini promo mahar Ramadan untuk khusus pusaka kelas-kelas pemula. Kemudian di sini kita juga ada nogo kikik jimatan ya saudaraku ya. Ini warangkanya. Warangkanya kita buka pusakanya. Nah, ini ada nogo kikik. Nogo kikiknya meskipun kecil istimewa, besinya wingit ini. Tangguh Madiun Sepuh Merah Mojo. Nah, ini kelihatan. Ini serat tempatnya kelihatan. Material pamornya ini pamor Bendo Segodo, yaitu memiliki tuah kerejekian. Sedangkan looknya ini look 5 ya ini ya. Iya, look 5. Look 5 dapur nogo kikik tangguh Madiun Sepuh Era Mojo pamor Bendo Segodo. Pamor Bendo Segodo ini tuah utamanya adalah kerejekian dan mempermudah sang pemilik menumpuk harta kekayaan. Sedangkan pusaka-pusaka jimatan nogo kikik di daerah Jawa Timur ini dipercaya memiliki tuah perlindungan yang cukup kuat untuk sang pemilik. Dan ketika ada nogonya ada unsur kewibawaannya, karena nogo ini identik dengan kepemimpinan dan pengayoman. Nogo kikik jimatan yang terkenal sudah cukup ampuh di masyarakat, bisa dibawa ke dalam tas, ukurannya cuma 1 jengkal ya. Kita maharkan di angka 1,5 juta rupiah. Karakter besinya jimatan yang cukup wingit. Oke, selanjutnya kita di sini ada ini pusaka lokasian yang waktu itu kita review, belum kita cuci ya, warangkanya masih belum kita apa-apakan. Nah, cuma ini sudah kita cuci warangan. Ini dapuran Kebulajer. Dapuran Kebulajer. Kenapa dapuran Kebulajer? Ini dapur lurus, gandiknya tinggi, pijetan, sudah tidak ada rijikan yang lain. Nah, ini dapuran Kebulajer. Pamor Banyu Mili tangguh Tuban Mojopahit tipis, antingannya ringan. Pamornya Banyu Mili. Pamor Banyu Mili ini filosofinya setiap orang dalam kehidupan dalam mencari rezeki hendaklah seperti air yang mengalir. Jadi harus bisa mengendalikan dirinya, tidak kemerungsung, tetapi rezekinya akan terus mengalir. Dapur Kebulajer pamor kerejekian ini maharnya 1,2 juta rupiah saja. Tipis dan atasnya korusinya agak parah, sangat tipis. Terusnya sangat tipis karena tanggungnya sangat sepuh, Tuban Mojopahit. Pamor Banyu Mili sangat cocok untuk kelas pemula. Yang penting pusakanya original sepuh ya saudaraku ya, agar bisa memiliki dulu nanti secara pasikutan keseluruhannya. Pamor Banyu Mili dapur Kebulajer 1,2 juta rupiah. Kemudian
Nah, ini juga ada pusaka jimatan juga, saudaraku. Ini juga pusaka jimatan. Kita buka, warangannya kayu timoho. Kondisinya juga warangan lama, dapuran brojol. Ketika kita lihat, ini cukup wingit juga. Ini Mojopahit. Pamornya ini seperti ceprit ya. Pamor rezekian, dapur brojol, pamor ceprit, cocok untuk semua. Memang jimatan identik dengan pusaka yang perlindungan. Nah, kalau kita lihat condong lelenya ini agak ekstrim, agak nunduk ya. Pusaka ini biasanya untuk pengayoman, untuk jimat. Ini ukurannya ya sekitar 20 cm lah. Ini kita maharkan di angka mahar Rp900.000. Nah, tidak sampai Rp1.900.000. Jimatan tus original Mojopahit. Kemudian kita di sini juga ada pamor yang waktu itu sudah kita review ya, saudaraku ya. Jadi ini pusaka yang sangat-sangat terjangkau, ini dapuran brojol juga. Nah, kita cari dulu mendaknya. Mendaknya belum ketemu. Oh, ini. Nah, ini kita dapatnya seperti ini, warangka dari desa ya, saudaraku ya. Warangka dari desa seperti ini, modelnya sandang walikat tetapi bentuknya kurang bagus. Nah, kita buka isinya. Isinya cukup wingit juga, dapuran brojol. Nah, ini sudah ada karat ya, saudaraku ya. Dapuran brojol, pamornya pasir malelo full ke atas. Dapuran brojol, dapuran yang tidak pemilih, cocok untuk pecinta pusaka pemula yang baru senang pusaka. Brojol, tilam upi, tilam sari itu tidak pemilih, dapur yang cocok untuk semua orang. Pamornya di tengah ini ada pasir malelonya, dapur brojol, ini tangguh Tuban Mojopahit juga. Ini kita maharkan di angka yang cukup terjangkau, yaitu Rp750.000 saja. Rp750.000 sudah dapat pusaka tus original sepuh, dapur brojol, pamor. Nah, pamornya pasir malelo, tuah kerejekian. Pasir malelo ini sama dengan wasputa, tuah utamanya yaitu kerejekian, ketentraman rumah tangga. Nah, Tuban Mojopahit, tus, pamor, pasir malelo, kita maharkan Rp750.000 saja. Oke, yang terakhir ini ada pusaka yang masterpiece-nya di ini ya, saudaraku ya. Ini pusaka yang masterpiece di sini. Ini kita buka pusakanya ya, warangkanya belum ready. Meskipun ini juga masih kelas pemula, tetapi masterpiece-nya di kelas pemula. Dapuran Singo Barong. Nah, ini Singo Barongnya. Singo Barong, Anggo Mataram Sultan Agung, jangkung ya, jangkung Luk 3. Jangkung ini biasanya digunakan untuk orang yang punya cita-cita tinggi, untuk mencapai cita-cita. Jangkung, Jinampan, Jinangkung. Jadi filosofinya membantu seseorang mencapai apa yang dicita-citakan. Ini agak korosi ya. Nah, singonya original, tebel. Tapi di sini ausnya ini ada lubang di sokoannya. Jadi jangkung singo, tangguh Mataram Sultan Agung, konjonya konjo wulung, pamornya wasputa, pamor kerejekian, pamor yang bukan pemilih. Dapur jangkung cocoknya memang untuk orang-orang yang masih meniti karir, untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya. Biasanya cocok sekali untuk anak muda yang masih baru meniti karir. Dapuran jangkung Singo Barong yang original sepuh ini kita maharkan di angka Rp3 juta. Ya masih bisa nego ya. Kalau ini utuh singonya, tidak ada lubang di sokoannya, ya tidak boleh 5 juta, saudaraku. Kita berbicara yang real saja ya, saudaraku ya. Pemaharan sesuai kualitas pusakanya. Yang pasti, yang penting tentang pusaka yaitu original sepuh. Masalah utuh tidak utuh itu hanya terdapat pada aspek keseni. Tapi pada aspek yoni,
itu tidak ada pengaruh. Yang penting vaksinnya tidak putus. Nah, ini yang masterpiece di kelas pemula pada hari ini, jangkung singo Mataram Sultan Agung, maharnya 3 juta rupiah, masih bisa negosiasi via WA. Oke, mungkin ini dulu yang kita review ya saudaraku ya. Ada lagi cuma masih kotor, belum kita cuci. Nanti mungkin untuk minggu depan kita lanjut ya saudaraku. Terima kasih sudah menyimak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sudah melihat beberapa pusaka-pusaka kelas pemula yang barusan sudah kita review. Semoga di bulan ini ada teman-teman pemula yang baru senang pusaka, senang Tosanaji, bisa merawat dan memahami, mencintai karya leluhur bangsa kita yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.